Hai Andika, guys, di sini saya adalah tipikal orang yang kalau misalkan udah suka dengan satu headset itu bakalan saya pakai terus. Dan headset yang paling saya suka adalah headset dengan 3-in-1 connection. Karena saya pakai terus itu tadi, saya bisa pakai di smartphone, di PS5, di PC, di laptop. Ya 3-in-1-nya itu bisa cross platform gitu. Cuman masalahnya headset dengan 3-in-1 connection itu harganya biasanya lumayan mahal. Tapi gimana kalau misalkan ada headset dengan 3-in-1 connection yang harganya under 1 juta. Dan perkenalkan ini adalah Sades Runner. Going together with gamers, berkembang bersama para gamer adalah moto dari Sades. Brand lokal yang memang memegang teguh motonya ini karena emang kelihatan dari tahun ke tahun tren demi tren Sades ini kayak nggak mau ketinggalan zaman. Jadi dia berinovasi terus, update terus. Kita bisa lihat mulai dari perkembangan teknologi yang dikembangkan sama Sades. Jadi dengan 3-in-1 connection-nya ini sebenarnya bukan teknologi baru buat Sades karena di Sades Kunai yang pernah kita review juga dia sudah 3-in-1 connection. Nah, Sades Runner ini adalah headset gaming 3-in-1 connection pertamanya Sades. Kita mulai bahas dulu mulai dari apa aja yang kita dapat di dalam paket pembeliannya. Di dalam boxnya kita akan dapat satu unit headset yaitu Sades Runner, terus ada mikrofon dan busanya, kabel Type A to Type C untuk charging yang bisa dipakai juga untuk konektivitas ke PS4, PS5 dan juga VR atau di device manapun yang memang ada port Type C-nya untuk input. Terus kita juga dikasih audio jack kalau misalkan kita mau pakai koneksi untuk ke Switch, Xbox, PC ataupun HP. Terus juga ada dongle untuk konektivitas wirelessnya. Jadi kalau dari sisi konektivitas Sades Runner ini udah lengkap banget. Bahkan dia juga ada Bluetooth-nya. Jadi kalau misalkan kalian pengen lihat TV tapi di rumah itu orang-orang tidur dan nggak pengen bersuara, kalian bisa koneksikan aja TV kalian dengan Bluetooth-nya Sades Runner ini. Terus tinggal nonton. Terus kalau HP kalian juga nggak ada audio jack 3,5 mm-nya, kalian juga bisa pakai Bluetooth-nya. Terserah, kita tinggal pilih aja pengennya gimana. Jadi bisa lintas platform. Sekarang kita bahas soal desainnya dulu yang menurut saya ya nggak ada yang spesial. Karena saya udah sering banget ngebahas peripheralnya Sades. Ya hampir semuanya desainnya itu seperti ini. Cuman di Sades Runner ini sekarang kayak lebih dipersimpel lagi. Jadi logo Sades, logo serigalanya ini kan biasanya gede ya. Tapi di Sades Runner ini udah dikurangi. Ya walaupun masih terlalu gede menurut saya, tapi ya oke lah, semoga kedepannya bakal dipersimpel lagi. Di bagian headband ada busa, yang busanya ini lumayan tebel, jadi kalau misalkan kita pakai, kepala kita itu nggak terlalu pusing, nggak terlalu banyak tekanan di bagian kepala dengan busa yang lebih tebel ini. Untuk build quality-nya, rangkanya ini dia pakai besi, kita bisa lihat dari sisi slidernya ini. Dan untuk bagian luarnya ini, dia dominan menggunakan bahan material plastik. Tapi walaupun kebanyakan bodinya ini pakai plastik, soal build quality dia masih sangat kuat. Jadi kalau misalkan saya bending-bendingkan seperti ini, gak ada bunyi-bunyi yang aneh gitu ya. Terus di bagian body ear cup-nya ini dia bisa naik turun, bisa ditiltingkan seperti ini. Dan kalau misalkan seperti ini, dia jadinya kayak clamp force-nya itu pas, jadi lebih fit gitu. Terus kalau misalkan kalian capek pakai headsetnya, tinggal taruh aja di leher, terus tinggal digeser seperti ini aja. Cuman yang agak saya sayangkan di Sades Runner ini adalah ukuran lubang ear cup-nya ini. Untuk ukuran telinga saya ini terlalu kecil. Jadi kalau misalkan saya pakai terlalu lama, ya memang dia pas. Cuman karena lubangnya itu terlalu pendek dan terlalu sempit, kalau saya pakai lama itu jadinya agak gerah. Kalau untuk drivernya yang ukuran 40 mm sebenarnya ya standarnya headphone gaming. Tapi itu tadi ya, kalau misalkan lubangnya ini bisa diperbesar lagi, menurut saya untuk ukuran telinga saya itu bakalan lebih pas. Tapi kalau ukuran telinga kalian itu lebih kecil dari telinga saya, ya seharusnya pas ya. Memang telinga saya aja ini yang terlalu besar nih. Tapi untungnya untuk ear cup-nya ini menggunakan perpaduan antara bahan leather dan juga memory foam yang breathable. Jadi ya walaupun panas, panasnya itu masih bisa ditoleransi lah. Nggak terlalu gerah-gerah amat. Terus untuk mikrofonnya, Sades Runner ini detachable atau bisa dicopot. Jadi kalau misalkan kalian gunakan headphone, karena mic-nya nggak ada ya. Kalau kalian lepas namanya akan jadi headphone. Kalau ada mic-nya namanya akan jadi headset. Kalau jadi headphone kalian bisa gunakan untuk olahraga. Karena kalau misalkan kalian olahraga dengan bawa mic itu kan kayak lebih nggak nyaman ya. Dan dengan fitur istirahat lehernya ini, kalau kita gunakan olahraga ya jadi lebih nyaman. Dan saya juga udah tanya kepada pihak Sades kenapa namanya kok Sades Runner, dan katanya karena headset gaming ini bisa sekalian kita gunakan untuk olahraga lari atau running. Balik lagi ke mikrofonnya, untuk bahannya ini sebenarnya dia fleksibel ya. Fleksibel tapi nggak fleksibel. Karena ketika saya tekuk ke sini ya, ke bagian mulut, jadi anggap aja ini bagian mulut, dia balik lagi. Jadi harus benar-benar saya tekuk sampai gini nih. Tuh, dia pun juga masih balik lagi. Sekarang kita lanjut ke tombol dan juga port yang ada di headsetnya Sades Runner ini. Karena tombol dan juga portnya ini lumayan banyak. Di bagian kiri ada tombol slider untuk nge-mute mic-nya.
Terus di bawahnya ada LED indikator yang kalau nyala artinya headset kita sedang dalam game mode. Kalau mati berarti kita sedang ada di music mode. Terus di bagian kanannya dia ada tombol power, ada indikator LED yang berwarna biru yang bakalan nyala kalau headsetnya kita on kan. Dan akan menyala warna hijau kalau dia lagi terkoneksi dengan dongle-nya. Terus di bagian bawahnya dia ada tombol volume up and down yang sayangnya harus dipencet-pencet. Kalau misalkan pakai scrolling wheel menurut saya akan lebih baik. Karena kalau dipencet-pencet seperti ini ketika kita pencet ya dan saat kita pakai headsetnya, itu suara tactile ketika kita tekan itu lebih dekat ke telinga dan suaranya lumayan mengganggu. Terus di bawahnya tombol volume ada port audio jack dan juga LED indikator yang akan nyala ketika headset kita cas atau kita pakai koneksi Type-C-nya. Terus juga masih ada tombol lagi yang tersembunyi di bagian mic-nya. Jadi kalau misalkan kalian tutupi dengan pop filternya ini dia nggak kelihatan. Dan tombol yang ada di mikrofonnya ini dia berfungsi untuk mengangkat dan juga mematikan telepon. Saya udah pakai Sades Runner ini dengan jangka waktu main itu yang cukup lama, lumayan non-stop ya. Jadi saya Netflix itu sekitar 2 episode di All of Us Are Dead. Terus juga di game saya pakai Mobile Legends, pakai Bluetooth, pakai smartphone. Dan saya juga coba main game Valorant. Dan claim force-nya ini saya suka karena menurut saya dengan ukuran kepala saya ini kayak pas gitu. Jadi dia nggak terlalu rapet. Tapi noise cancelling yang dihasilkan dengan claim force-nya yang nggak terlalu rapet ini cukup oke. Karena suara AC ini sekarang dia masih masuk tapi dikit banget. Dan biasanya penyakitnya headset wireless itu ada di baterai karena baterainya biasanya bakalan cepat habis. Sades ngeklaim baterainya ini bisa bertahan 30 jam. Klaim yang menurut saya itu awet banget. Tapi jujur aja saya belum cobain selama 30 jam non-stop. Ya saya pakai sekitar 3 hari ini sih dia nggak habis-habis. Tapi ya saya pakainya nggak non-stop ya. Nggak mungkin saya bisa pakai headset 3 hari itu nggak mungkin. Dan sayangnya dia nggak punya software. Jadi dia kayak semacam plug and play aja. Dan saya juga nggak tahu sekarang baterainya ini sisa berapa. Karena juga nggak ada indikator baterainya, dia nggak ada softwarenya. Ya sayangnya di situ sih ya. Tapi kalau misalkan baterainya habis, kalian tetap masih bisa gunakan dengan konektivitas Type-C-nya tadi. Jadi ngecas sekalian dipakai. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Karena headset ini adalah headset gaming, jadi kita coba untuk main game Valorant dengan game mode. Saat mode game, volumenya ini di boost, jadi suaranya lebih keras dan frekuensi low-nya itu dibuat lebih dominan agar kita bisa mendengar detail suara lebih jelas. Tapi telinga saya ini malah lebih enak kalau misalkan saya main di music mode. Memang low-nya masih lebih kerasa dominan, tapi nggak sedominan saat game mode dinyalain. Jadi lebih enak ketika bermain game, karena suara frekuensi-frekuensi lain itu masih bisa terdengar dengan jelas, nggak tertumpuk atau nggak ketumpuk dengan frekuensi low atau suara bassnya. Kalau untuk denger musik terus nonton film dengan musik mode-nya ini udah lumayan enak kualitas suaranya. Denger musik yang akustik tetap enak, tapi kalau misalkan kalian pengen bassnya dinaikin atau frekuensi low-nya itu dinaikin, kalian bisa pencet aja game mode-nya. Jadi gampangnya game mode itu dia bakalan menambah atau ngeboost frekuensi low, dimana bassnya akan lebih powerful. Kalau musik mode itu low-nya itu dikurangi, jadi dia walaupun nggak balance tapi bassnya itu berkurang. Terus saya juga udah cobain di mode Bluetooth. Untuk mode Bluetooth-nya ini kualitasnya ya ada perubahan tapi tipis banget. Kalian nggak bakal bisa notice perubahan Bluetooth dengan pakai wireless-nya. Yang kalian notice adalah delay-nya. Ya wajar sih ya, nggak ada Bluetooth yang saya tahu ya. Bluetooth itu semuanya masih delay, walaupun diklaimnya low latency tapi tetap aja masih delay. Jadi kalau misalkan kalian pengennya main game ya pakai dongle atau pakai kabel Type-C-nya tadi. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari Sades Runner yang tadi saya sempat bilang kalau dia ini fleksibel tapi nggak fleksibel. Jadi kalau misalkan saya mau dekatkan dengan mulut saya, dia bakal menjauh. Jadi udah kayak mantan ya. Kita dekati dia malah menjauh tuh kayak gitu ya. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar seperti apa kualitas mikrofonnya karena saya nggak bisa dengar sekarang. Tapi kalau misalkan patternnya sih dia seharusnya cardioid, jadi dia bakalan nangkep suara dari depan. Ini kalau misalkan saya puter, nggak bisa diputer ya ternyata ya. Kira-kira seperti ini, gimana suaranya kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Sades Runner kali ini. Kalau untuk harganya sebenarnya saya belum tahu. Cuman kenapa tadi di awal saya bilang kalau dia di bawah 1 juta, karena di e-commerce sudah ada yang jual dengan harga sekitar 950.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kesimpulannya untuk harga 950.000 dia memiliki fitur 3-in-1 connection. Itu udah fitur yang menurut saya terlalu murah di kelasnya ya. Karena biasanya untuk fitur yang 3-in-1 connection di headset gaming itu ya bisa sampai biasanya di atas 1 juta. Terus kelebihan lain yang saya suka dia bisa diistirahatkan di leher seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen olahraga, kalian tinggal copot aja mikrofonnya seperti ini, kalian pakai. Kalau misalkan pengen istirahat
istirahatkan di leher seperti ini. Kelebihan lain adalah daya tahan baterainya yang jujur saya belum nyobain sampai 30 jam, tapi Sades berani klaim dia bisa tahan sampai 30 jam. Sekarang kita ngomongin kekurangannya. Kekurangannya kalau untuk ukuran telinga saya ya, dia itu kayak ya kalau misalkan dipakai di awal-awal itu bisa fit, tapi lama-kelamaan gampang gerah karena airflow yang ada di telinga saya ini berkurang. Sempitnya lubang ini dia bikin agak gerah. Tapi intinya dengan harga 990.000 3-in-1 connection dan dia juga punya fitur gaming mode dan juga musik mode di mana dia bisa menambah frekuensi lu-nya. Ya untuk kelas harganya sih ini masih worth to buy sih ya menurut saya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye!